Ya, kita akan segera membahas dan berdialog soal ini bersama dengan dua narasumber. Sudah hadir di studio kami ada Laksda TNI Purnawirawan Surya Wiranto dan Mbak Fauzia Gustarina Cempaka Timur. Selamat pagi Bapak-bapak. Pagi Mas Mbak Fauzia, tadi kan informasinya sepertinya peluang diplomasi semakin terbuka. Tapi kita tahu yang menyatakan itu sebenarnya lebih besar dari Donald Trump saja klaimnya, sementara Iran tidak. Apakah benar delegasi dari masing-masing negara ini sudah berangkat ke Jenewa untuk menandatangani MOU yang dikatakan hari ini justru akan ditandatangani? Kita harus lihat dulu salah satu laporan dari CNN, Mbak, yang bilang bahwa statement bahwa damai akan tercapai segera ini sudah disampaikan oleh Donald Trump hampir 40 kali. Sejak 8 April gencatan senjata begitu ya. Yang artinya statement ini kita sudah pernah melewatinya begitu ya. Apakah ini akan tercapai perdamaian atau tidak begitu. Nah, dalam konteks ini memang meskipun kita akui bahwa perdamaian ini sekarang sudah hampir ke tahapan final karena begitu. Memang ada sinyal positif juga dari Iran ya kan? Betul. Setidaknya saya melihat ada 2 indikator, Mas. Mengapa kita bisa agak positif untuk melihat statement ke-39 ini ya dari Trump begitu. Bahwa yang pertama adalah karena ada statement yang mengakui terkait dengan Republik Islam Iran dari Trump ya, melalui tweetnya kita lihat gitu ya. Dan ini sebenarnya hal yang belum pernah disampaikan oleh Presiden Amerika manapun sebelumnya. Nah, ini tentu saja merupakan saving face strategy, strategi penyelamatan muka yang selama ini ditunggu-tunggu nih oleh Iran begitu ya. Bahwa ada statement yang mengakui, terlebih ada statement terkait dengan Mostabah Khamenei dari Trump begitu kan di tweetnya ya, yang kita dengar bahwa dia adalah orang yang baik, saya akan terhormat bertemu dengan dia gitu. Nah, ini adalah sebenarnya yang juga ditunggu oleh Iran. Nah, tapi di sisi lain yang kedua adalah tentu saja Amerika Serikat juga butuh yang disebut dengan penyelamatan muka begitu. Dalam konteks ini konteksnya lebih terkait dengan nuklir begitu. Dalam konteks nuklir ini salah satu yang ingin dicapai oleh Amerika Serikat adalah, terutama Trump begitu ya, adalah mendapatkan hasil yang terbaik, lebih baik daripada era Obama. Nah, ini yang saat ini harapannya Trump gitu ya. Nah, salah satu hal yang sangat definit adalah terkait dengan klausul senja, di mana klausul senja ini bicara tentang berapa lama sih Iran ini nggak boleh mengaktifasi lagi infrastruktur nuklirnya. Nah, di era Obama ini 10 tahun, yang diinginkan oleh Trump 20 tahun, tapi Iran tentu saja nggak mau gitu ya. Nah, saat ini bicara tentang negosiasi, Iran ini mau naik ke angka 15 tahun, yang artinya statement Netanyahu maupun Trump yang bilang bahwa selama kepemimpinan saya atau saya hidup maka nuklir tidak akan bisa dibangun lagi oleh Iran bisa terwujud at all cost gitu ya. At all cost, karena 15 tahun berarti bisa tercapai. Nah, itu 2 hal yang menurut saya sebenarnya possible, tapi kalau bicara tentang apakah itu sudah siap ke Jenewa, saya rasa masih agak belum bisa ya kalau hari Minggu ini ya. Belum nyata ke sana gitu belum ya. Belum nyata sih untuk kalau hari ini ya di Jenewa terjadi. Meskipun sepertinya kalau saya lihat juga ada 2 kubu ya, bukan kubu lah, mungkin 2 pernyataan yang bisa iya bisa tidak dari Iran begitu. Contoh sepertinya kayak juru bicara Ismail Baghei ya, yang mengatakan wah ini masih jauh panggang dari api, kata dia begitu, belum ada kesepakatan bicara soal uranium dan nuklir, belum ada kesepakatan juga soal Hormuz juga seperti itu. Tapi Araghchi tone-nya agak lebih positif gitu akhir-akhir ini begitu. Artinya ini ada apa Mbak dengan 2 sikap yang berbeda ini begitu? 2 pernyataan yang berbeda ini? Kalau saya melihatnya, kita lebih mungkin menarik garis dari Kalibaf. Statement Kalibaf. Jadi Kalibaf ini akan dikeluar informasi laporan yang disebutkan adalah bahwa dia yang akan leading negosiator yang akan menandatangani bersanding dengan J.D. Vance. Jadi J.D. Vance sudah mengakui dalam salah satu wawancara terbaru begitu ya, dengan Anadolu misalnya dia bilang iya begitu ya, dan dia bahkan memperingatkan, dia mengiyakan apa yang disebut Araghchi dan juga disebut oleh Shehbaz Sharif bahwa harus berhati-hati dengan Israel. Dia bahkan bilang bahwa memang kadang-kadang Israel dan Amerika punya visi dan tujuan yang berbeda. Dia mengamini J.D. Vance ini. Jadi ini menurut saya indikator-indikator yang kita bisa lihat sebenarnya memang ini menuju ke arah perdamaian yang lebih permanen. Arahnya ke sana. Tapi apakah itu akan cuman jalan ini beda gitu ya. Hari ini atau enggak? Nah, itu yang kayaknya jalannya masih terjal ya. Kalau Pak Surya melihatnya seperti apa? Salah satu poinnya adalah Selat Hormuz. Tapi dari perbincangan kami kemarin dengan WNI yang ada di Iran, mustahil Iran akan membuka Selat Hormuz. Apakah ini akan menjadi batu kerikil dalam perdamaian? Ya, kalau kita bicara senjata ya konvensional, pasti Iran kalah ya, karena Amerika ini besar ya. Tapi Iran ini ingat dia dimenangkan oleh war titernya yang ada di perairan sempit.
ya, dan dia menguasai situ, dan itu wilayah kedaulatannya dia, dan dia ini sudah menyiapkan pertahanan wilayah lautnya sejak dia diembargo ya 40-an sekian tahun yang lalu ya. Artinya dia sudah menyiapkan meriam pantai, peluru kendali, Dia siap dengan infrastrukturnya di Selat infrastrukturnya Hormuz itu termasuk ya. ranjau ya, kapal-kapal swarmboat dan sebagainya. Sehingga senjata geografik ini, geographic warfare ini, itu yang menjadi senjata utama. Makanya jangan bicara Hormuz ya sebelum semuanya clear, apalagi nuklir ya. Kalau nuklir ini kan dia juga khawatir akan diserang oleh Israel, karena Israel punya nuklir gitu. Hingga dia juga punya perimbangan dong. Kalau toh sekarang dia katakan sudah diperiksa atau penyataan itu hanya untuk kepentingan damai, kalau menurut saya selama dia ada nuklir pasti dia menyiapkan untuk perang juga gitu ya. Sehingga sewaktu-waktu dia diserang nuklir dia pasti balas dengan nuklir. Demikian juga Amerika ya. Kan kita nggak tahu itu kemampuan peluru kendalinya sekarang nyampe nggak ke sana. Buktinya semua terkejut manakala peluru kendalinya nyampe ke Diego Garcia gitu ya. Itu menunjukkan ancaman, dan kita lihat negara-negara Eropa Barat itu juga worrying, dia nggak mau ikut campur sama Amerika karena dia tahu kalau dia ikut campur nasibnya sama dengan negara-negara Arab. Nyasar juga ke mereka nanti. Iya, nyasar ke mereka gitu. Makanya udah biarin aja Amerika. Ini kan bukan Amerika, ini Trump gitu loh. Biarin aja gitu, biar dia menghadapi kenyataan bagaimana Iran itu ya. Jadi kenapa sekarang yang ditahan itu pertama nuklir ya. Karena nuklir ini berkaitan dengan hidup matinya negara ya. Yang kedua Hormuz. Hormuz ini senjata non konvensional, asymmetric warfare ya. Terus kemudian archipelagic warfare, karena itu wilayah dia yang dia kuasai. Sekali ditutup kita lihat dampaknya. Ya, seluruh dunia ya, utamanya Amerika dan sekutunya. Itu sekarang waduh repotan. Nah, buka tutup ini kan awalnya kita lihat Iran dulu yang nutup ya. Karena dia ingin challenge nih, kalau gue tutup gimana dampaknya nih. Dia udah perhitungkan, pasti teriak-teriak ini tidak hanya Amerika, tapi dunia akan teriak-teriak. Pak. Termasuk Indonesia kan. Iya. Karena kapal kita masih Dua ada yang kapal ditahan. Pertamina ya kan. Kapal dua tertahan. kapal Pertamina itu ada case tertentu sehingga mereka masih menahan sampai sekarang ya. Artinya senjata itu yang utama bagi Iran di samping nuklir ya. Makanya nuklir ini pamungkas nih, dia nggak mau bicara. Sampai sekarang pun nggak mau bicara. Oke, selesaikan semua, kalau kita udah clear, mari ke perdamaian oke, boleh. Tapi itu pun tidak diekspor keluar seperti tadi Mbak Cempaka sampaikan. Dia akan tetap simpan. Keep dia. Ya, keep. Nanti kalau udah perjanjian selesai, tiba-tiba dia diserang nuklir, nah dia nggak punya apa-apa. Jadi itu pamungkas terakhir itu nuklir itu. Yang berikutnya adalah Hormuz. Makanya sekarang begitu dia tutup, kemudian Amerika ikut-ikut Alasan blocking. yang menutup kan jelas Pak, kalau kata Iran, ya Amerika yang menyerang kami lebih dulu kan begitu. Iya, alasan itu boleh aja. Sama kalau kita lihat saya ahli hukum laut internasional ya. Sebenarnya dua-dua nggak boleh nih melanggar United Nations Convention. Secara hukum internasional. Secara hukum internasional nggak boleh. Dua-duanya ya. Dua-duanya. Tapi Iran itu lebih kuat karena dia adalah coastal state. Dia yang memang punya hak kedaulatan di situ. Gitu ya. Makanya dia bertahan. Amerika ini kan orang dari antah berantah tiba-tiba ikut-ikut di sini gitu ya. Karena apa? Dia dirugikan. Oke, aku ikut-ikutan gitu blockade. Tapi kalau kita lihat efektivitas selama 100 hari perang ini, kan punya Iran yang efektif. Punya Amerika nggak efektif nih, karena kapal masih bisa berusaha keluar ya dengan cara matikan ais, ya, komunikasi, navigasi, macam-macam. Masih bisa lolos. Tapi kalau di Hormuz nggak akan bisa. Ya. Buktinya kapal Amerika pun masuk sana, destroyer 3 itu kan begitu disikat sama drone-nya, balik dia. Iya. Sampai sekarang terbukti kata-kata Iran tadi, kalau tadi bicara diplomasi, ini bicara perang ya. Dia bilang nanti gua akan breakthrough Selat Hormuz. Nanti akan gue mine clearing di sana. Tidak terbukti. Itu dari awal kalau saya sampaikan seperti itu. Itu bluff aja berarti ya. Iya. Tapi kalau misalnya bicara soal perdamaian, Iran kan juga ingin menunjukkan kepada dunia bahwa dia itu negara yang sebenarnya ingin perdamaian, tidak ingin perang terus. Nah, kira-kira klausul untuk Hormuz ini seperti apa yang akan dilonggarkan oleh Iran agar ketemu nih, ada titik temunya pada saat melakukan diplomasi di meja perundingan? Iya, tapi dijawabin nanti boleh Pak, kita jeda dulu ya. Oke. Tetaplah bersama kami, pemirsa, kami akan kembali saat lagi.